Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Muhammad Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajaran teknik asesmen dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Ranah kompetensi hasil belajar. Kompetensi hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Yang pertama, kognitif domain. Kognitif berasal dari kata kognisi yang berarti keluar, pengetahuan, perolehan, penataan, dan penggunaan segala sesuatu yang diketahui ada dalam diri seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran, sehingga pengetahuan macam ini dinamakan pengetahuan hasil belajar. Domain kognitif menurut taksonomi Bloom terdiri atas 6 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sistematis. Dan yang terakhir, evaluasi. Domain kognitif yang dikemukakan oleh Bloom mengalami revisi oleh Anderson tahun 1990. Dengan demikian, susunan domain kognitif dari Bloom berubah menjadi: yang pertama, mengingat; yang kedua, memahami; yang ketiga, mengaplikasikan; yang keempat, menganalisis; yang kelima, mengevaluasi; dan yang terakhir, mencipta. Domain efektif. Yang kedua itu domain afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek sikap, minat, dan nilai. Sampel dalam aspek afektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima; yang kedua, menanggapi; yang ketiga, menilai; yang keempat, mengorganisasi; yang kelima, membentuk watak. Psikomotorik domain. Yang ketiga itu psikomotor domain. Domain psikomotor adalah segala sesuatu dalam aspek motorik yang berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar dalam kurun waktu tertentu. The from, the, and right terdiri dari 1. Meniru. Kedua, menyusun. Ketiga, melakukan prosedur. Keempat, melakukan dengan baik dan tepat. Dan yang terakhir, kelima, melakukan tindakan secara alami. Keempat, tes. Tes sebagai alat bantu mengukur pertanyaan atau tugas yang dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang harus dijawab, dikerjakan atau dilaksanakan oleh responden yang dites Kerlinger tahun 1993. Tes ialah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar sebagai penetapan skor dan angka atau angla. Tes merupakan alat ukur untuk mengasah ranah kognitif. Yang kelima, non-tes. Instrumen non-tes merupakan alat untuk belajar hasil belajar dan berkembang proses pembelajaran tanpa menggunakan teks, baik dalam bentuk lisan maupun lisan. Instrumen non-tes memegang peranan dalam bidang segi sikap, ranah efektif, dan keterampilan ranah psikomotorik. Ya, mungkin itu sempat saya sampaikan dalam bidang bahan ajaran teknik asesmen dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.